Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nyandak, kita berjumpa kembali di Ustadz Bercerita. Alhamdulillah, kita akan berbagi cerita kembali tentang bagaimana perjalanan seorang yang ingin bertaubat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini alhamdulillah saya ditemani oleh rekan saya, sahabat saya, saudara saya, Bang Indra Kiwel. Mantap. Ustaz. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. Bang Kiwel. Iya, Ustaz. Dari aneh mulai opening nih Ustadz Bercerita, aneh ngeliatin ente itu lagi senyum-senyum baik. Lagi ada suasana yang gimana gitu kelihatannya. Apa gara-gara handphone baru apa gimana ini? Gara handphone baru dibahas di sini. Bang gibah padahal nih. Emang dasar nih. Ya kan aneh bersyukur Bang Kiwel kalau ada handphone baru kan gampang dihubungin ya. Gimana ente ini kayaknya lagi seneng banget nih ceritanya. Bukannya seneng ini, saya nawain teman saya. Si Pesek. Kenapa? Ini si Pesek cerita-cerita baik ini. Emang baru bikin konten juga Pak Ustadz? Betul, minggu yang lalu itu siapa? ada kedatangan seorang wanita yang sebenarnya wanita ini adalah wanita sosok yang masih muda belia, kemudian memang menggeluti dunia tanda kutip, Oh gitu. karena terpaksa faktor ekonomi. Kebetulan ada Bang Pesek emang hadir. Emang selalu begitu. Ente emang selalu begitu. Kalau geng perempuan cakep aja itu bisa bercerita. Kagak pernah manggil-manggilannya. Lah, emang belum pernah emang? Belum pernah. Kebetulan Bang Kiwel emang lagi ada halangan. Bang Indra Kiwel ini lagi halangan. Ada Bang Pesek, dia nemenin saya. Karena bagaimanapun juga kalau saya bersendiri nih, rada-rada gemeteran juga Bang Kiwel saya. Gitu. Karena sosok wanita itu memiliki daya tarik yang begitu. Iya. Spesies ngasih tahu doang. Kagak demen kagak. Takutnya yang di base camp ada bagaimana gitu kan. Itu yang saya takutin. Kita kan kalau kita sampai jatuh hati sama PSK, coba bagaimana? Kita udah tahu PSK itu apa pekerjaannya. Masa kita sampai demen gitu kan? Sama juga kita gimana? Ya kalau emang jatuh hati ke PSK Bang Kiwel, ingin menjadi yang baik, ya nggak masalah. Ibadah, Bang Kiwel mau emang kayak gitu. Iya juga ya. Kita demen sama PSK. Betul. Tapi PSK-nya kita bikin ke jalan yang benar. Betul. Yang benar kayak gimana? Dia bingung. Soalnya begini. Ntar bini para nonton ya. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Iya, demen banget penonton. Kalau namain kita, rumah tangga kita retak bertau. Ilahi lo, lagi alay dah. Nggak. Maksudnya begini Bang Kiwel, Ya, bukan berarti saya menganjurkan Bang Kiwel untuk suka sama PSK itu. Ketika si PSK itu memang ingin menjadi yang baik atau merubah hidupnya menjadi lebih baik. Lebih baik. Dari yang berbuat dosa kepada mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bukan buat kita yang udah punya istri dan anak, bukan. Tapi ini buat kalangan-kalangan muda, kali baik gitu. Iya. Ingin Tapi kan ibadahnya lebih kuat. Orang kan terkadang orang-orang yang biasa nggak nyampe ke sana pemikirannya. Kalau Ustadz kan berilmu gitu. Kalau Ustadz berilmu kan ibaratnya tahu nih gini bisa jadi wah ini PSK nih berarti gua harus dia angkat menjalani ke jalan yang benar. Udah gua nikahin bisa aja begitu Ustadz kan. Enggak begitu juga Bang Kiwel. Ada sebuah ceritanya begini nih Bang Kiwel. Ada seorang pemuda yang soleh, yang taat ibadah, rajin ibadah. Suatu ketika dia sedang berjalan melihat sosok wanita yang begitu cantik. Begitu terpesonanya dia melihat kecantikan wanita itu,
si pemuda ini mencari tahu siapa sih itu, gitu Bang Kiwil. Selidik-selidik dia punya selidik nih. Si pemuda itu tahu, begitu dia tahu nih informasinya wanita yang dia kagumi itu, sosok wanita yang cantik itu ternyata PSK. Dia tanya, kalau yang namanya PSK kelasnya tinggi, dia kelasnya udah bukan main, sampai ada temennya bilang, ente mah kagak bakalan mampu bayar dia karena tarifnya mahal. Kelasnya kelas eksekutif. Eksekutif. Berapa? Dia tanya Bang Kiwil. Kelas ekonomi kan dempet-dempetan. Iya, dulu, sekarang mah udah enggak Bang Kiwil. Terus Begitu dia tanya, berapa harganya, tarifnya per malam itu? Dia tanya nih, akhirnya kan dia dapat kabar, satu malamnya itu 100 dinar. 100 dinar. 100 dinar berapa duit itu Bang Kiwil? Anggaplah sekarang 1 dinarnya berapa duit ya sekarang? 4.000 sampai 5.000 lah. Berarti sekitar 500.000 ya? 500.000. 500.000 ya? Iya 500 ribuan lah. Anggaplah 1 juta lebih lah. Iya, lumayan. Nah, suatu ketika si pemuda ini kepingin banget untuk mendapatkan wanita yang cantik ini. Karena dia sudah terpesona dengan kecantikannya. Walaupun dia adalah seorang PSK. Pokoknya bagaimanapun caranya, aneh kudu dapetin bermalam 1 malam sama si PSK ini. Ahli ibadah Bang Kiwil. Yang ngomong siapa? Si pemuda itu. Jadi ngomongnya aneh. Ceritanya aneh pemudanya. Oh ya, terus. Kan aneh lagi ceritain Oh ini. iya. Aneh. Si pemuda nih, aneh ceritanya pemudanya nih. Bukan anehnya. Iya. Itu seneng banget. Agak. Masya Allah. Ya terus Ustaz. Karena dia melihat kecantikannya sehingga tergoda, akhirnya dia bekerja keras untuk mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Bang Yul, dia begitu siang malam dia kerja keras, bagaimanapun caranya gua kudu make ini perempuan. Kalau bahasa nabung celengan ayam, iya. Ya kan? Maknya nanya, ini celengan udah banyak dong, kalau apa? Kalau PSK mak. Terus? Ya kalau emaknya Ridho mah nggak apa-apa Bang Yul. Iya. Akhirnya tercukupilah dananya itu 100 dinar Bang Yul. Begitu dia dapat, langsung dia bergegas nih. Dia mandi, dia pakai yang rapi, kemudian dia bergegas untuk menemui PSK itu. Sampai di ruangan si PSK itu, ternyata ruangan kamarnya itu yang namanya PSK kelas tarif atas, itu subhanallah. Wangi. Satu wangi, tempat tidurnya Rapi. aja terbuat dari emas. Saking mahalnya tuh PSK. Coba bayangin. Jadi menandakan kelas PSK ini tarif tinggi. Kemudian begitu dia serahkan dananya kepada si PSK itu, dia bercerita nih, si pemuda itu. Aku mengagumi kecantikan engkau wahai wanita. Aku mengagumi kemanisan dirimu, indahnya tubuhmu. Kuserahkan uang 100 dinar ini kepadamu. Check in dong. Check in Bang Indra Kiwil. Tahu check in? Enggak. Cek sama in. Cek sama in. Iya. Cek di dalam. Oke. Terus? Udah selesai, dia sambil bercerita nih. Ini uang 100 dinar ini aku kumpulkan atas jeripayaku, susah payah untuk bisa bertemu dengan engkau yang begitu cantik. Nih, dia cerita tuh. Begitu si PSK, oke kalau begitu. Begitu tinggi semangat kamu agar kamu bisa bertemu denganku dan bisa tidur 1 malam dengan aku, kata si PSK. Si PSK sudah biasa, udah telentang dan sebagainya, siap-siap. Si pemuda ini baru membuka bajunya, ternyata dia teringat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ahli ibadah. Kaget Bang Kiwil begitu. Ibarat kata kalau Bang Kiwil nih di depan kayak begitu, udah siap-siap, kira-kira bagaimana tuh? Kalau Bang Kiwil nih, saya tanya nih. Sama. Sih. Nolak? Ya, nolak lah.
Nolak apanya? Kalau kita nggak nolak mah abis nih tonton bini kita. Nggak nolak kan nolak. Nolak saya. Oh, nolak. Iya. Nah, kalau iya bini kita nonton Dalam abis hati nih. mah kagak nih ya. Terus Akhirnya si pemuda ini merasa ketakutan. Karena yang dia bayangkan ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan daripada dosa yang dia lakukan. mundur nih. Mundur. Tapi si PSK nggak mau begitu aja. Wanita cantik ini nggak mau melepaskan begitu aja. Si PSK ini bertanya malapan kepada si pemuda ini. Wahai pemuda, engkau tadi bilang untuk bisa berjumpa denganku dan untuk bisa meniduriku, kamu bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan 100 dinar. Demi untuk diriku. Demi untuk diriku, kata si PSK. PSK tersebut. Kemudian si pemuda itu diam aja, terdiam. Kenapa engkau enggak melanjutkan aku yang sudah siap melepaskan gaun tidurku ini? Aku sudah siap merebahkan tubuhku yang indah ini di tempat tidur ini. Kamu adalah orang yang aneh, kata si PSK tuh. Kemudian dia bilang, aku ini ingin membatalkan apa yang aku sudah buat perjanjian kepada engkau. Duitnya mau diambil lagi? Enggak, batalin perjanjiannya doang. Si PSK-nya nanya malapan. Kemudian uang ini gimana? Yang engkau sudah jeripaya engkau mengumpulkan 100 dinar ini, kamu membatalkan perjanjian ini, apa yang terjadi? Kan gitu. Akhirnya si pemuda ini ngomong, karena aku takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipertanyakan tentang apa yang telah aku perbuat. Dia ingat takut dosanya, Bang Kiwil. Dosanya berat, Bang Kiwil. Gimana di hadapan Allah dengan dosa seperti ini, ya Allah? Akhirnya si wanita itu nggak mau begitu aja melepaskan si pemuda ini. udah sini gitu. Nggak bisa, pokoknya kamu sudah cari uang begitu sungguh-sungguh, kemudian engkau sudah bayar aku, kamu harus tidur bersamaku. Profesional berarti kan? Betul, profesional wanita ini, karena dia kelas tarifnya tinggi, Bang Kiwil. Ada duit, Ada duit, ada barang. Ada uang, berarti terima jasanya. Tapi si pemuda ini nggak mau, terus nggak mau. Sampai-sampai si PSK ini bilang, oke, kalau engkau tidak mau menggunakan jasaku, atau kamu tidak mau meniduri aku saat ini, aku mau engkau halalkan aku. Halalin? Halalin. Oh, minta jadiin bini. Dinikahin, Bang Kiwil. Karena si PSK ini melihat ini adalah keteguhan, sosok yang betul-betul yang bertanggung jawab. Terus? Akhirnya si pemuda ini nih karena merasa takut dan dia pengen keluar, nggak bisa keluar, dia bilang, bagaimana nanti baeda itu mah? Dia ngomong gitu kalau bahasa kita mah. Apakah engkau serius untuk menikahi aku? Tanya lagi. Bagaimana nanti baik? Dia keluar baik itu kabur. Pakai bajunya lagi, dia langsung keluar. Sembari mikir tuh kan. Sambil dia mikir nih. Rasa ketakutannya ada, Bang tapi rasa ingin menghalalkan dia juga ada. Ada gitu. Akhirnya si PSK ini mencari tahu keberadaan dari si sosok pemuda ini. Cari-cari tahu informasinya, ternyata dia tinggal di kampung sebelah. Akhirnya si PSK ini menemui Bang Kiwil. Ketemu nih. Menemui ke rumah daripada si pemuda ini. Ketemu Bang Kiwil. Sampailah di rumah si pemuda, disampaikan langsung oleh tetangganya, bilang, wahai Pulan, engkau dicariin sama sosok wanita yang begitu cantik, begitu indah tubuhnya. Dak dikduk dia, Bang. Jangan-jangan nih. Jangan-jangan. Kan gitu. Begitu dia temuin, ternyata betul PSK yang pernah dia datengin, Bang Kiwil. Yang pernah dia mau tidurin. Begitu dia ngelihat, kaget Bang Kiwil dia. Baru ngeliat ngelongok doang gitu, langsung jatuh pingsan Bang Kiwil. Jatuh pingsan, si pemuda ini langsung
menghembuskan napas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi Kaget, raji'un. jadi kaget. Karena kaget. Tuh. Terus akhirnya? Akhirnya si wanita ini begitu teguhnya dengan kependirian daripada seorang pemuda ini. Pokoknya gue mau nikah Pokoknya sama dia. bagaimanapun juga saya harus mendapatkan sosok dari keluarga ini. Ternyata si pemuda ini punya saudara kandung Bang Kiwil yang belum nikah juga. Setelah dia tahu ceritanya seperti itu, akhirnya adik daripada si pemuda ini menikahkan daripada wanita PSK itu, wanita yang cantik itu. Kemudian singkat cerita, dari hasil pernikahan wanita itu terlahirlah orang-orang yang soleh, orang-orang yang begitu manfaat untuk agama. Jadi ternyata si kakaknya juga ya? Kakaknya Bang kakaknya Kiwil, juga. karena memang keluarga dia adalah keluarga yang betul-betul taat ibadah kepada Allah Masya Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Ibarat katanya keluarga yang benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari cerita ini Bang Kiwil, bahwasanya ketika ada seorang yang berlumur dosa, dia menganggap dirinya sudah tidak bersih, tidak suci di mata manusia, betul, tapi di mata Allah ketika dia tulus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang nggak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Kun fayakun. Ternyata memang semuanya jadi ada jalannya Pak Ustadz ya. Betul. Bahwa mungkin Allah, lu bakal begini nih nanti ya kan, lu jadi PSK tapi lu bakal kedepannya jadi orang yang baik-baik. Betul. Jembatannya adalah nih ketemu anak muda ini nih. Betul. Makanya ketika kita ingin berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sandarkan kepada Allah, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bang Kiwil. Iya, Teman-teman nyandak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam Ustadz Bercerita dapat manfaat. Pada intinya ketika kita menolong seseorang itu jangan kita lihat dari latar belakang mereka, dari orang yang berumur dosakah, dari orang yang penuh dengan dosakah. Ketika kita tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan meridhoinya. Berjumpa kembali di Ustadz Bercerita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.